Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ikhwah dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya puasa memiliki dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-niyah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya semua amalan itu tergantung daripada niatnya. Kemudian rukun yang kedua adalah al-imsak, yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail." Maka makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dan benang yang hitam, yaitu fajar. Sampai jelas kepada kalian fajar, kemudian atimmus siyam, sempurnakanlah puasa tersebut ilal lail, sampai malam. Ini dua rukun puasa, yaitu niyah, harus ada niat. Yang kedua, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian masalah berikutnya, kapankah seseorang itu meniatkan puasanya? Seseorang meniatkan puasanya harus sejak malam hari, yaitu dia sudah berniat, meniatkan. Niat itu apa? Niat itu adalah qasdun fil qalbi, yaitu ada maksud di dalam hati. Maksud di dalam hati, niat atau maksud di dalam hati. Jadi besok dia akan meniatkan, dia akan memaksudkan tidak makannya dia dari fajar sampai tenggelam matahari, itu diniatkan sebagai puasa. Nah, niat ini harus ada sejak malam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak menginapkan puasanya, yakni dia tidak berniat puasa qabla al-fajri, sebelum fajar, fala siyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Berarti barang siapa yang dia berniat setelah fajar, maka batal puasanya. Jadi kita harus sudah ada niat untuk berpuasa itu sejak malam hari sebelum terbitnya fajar. Kemudian fenomena berikutnya yaitu tentang melafazkan niat, karena banyak yang melakukannya. Bagaimana hukum melafazkan niat? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala pernah ditanya masalah ini. Kemudian beliau menjabarkan perselisihan ulama di dalam masalah ini, yang pada akhirnya beliau merojihkan pendapat bahwasanya melafazkan niat itu tidak disyariatkan di dalam agama kita. Beliau mengatakan, wa hadzal qaulu ashah. Pendapat ini mengatakan bahwasanya melafazkan niat itu tidak disyariatkan. Ashah, inilah dia yang sahih. Balit talaffudzu bin niyati naqsun fil aqli wad din. Bahkan melafazkan niat ini ada kekurangan di dalam akal seseorang dan di dalam agama seseorang. Amma fid din fali annahu bid'ah. Kekurangan di agama seseorang, kenapa dia kurang agamanya? Karena melafazkan niat ini adalah bid'ah. Wa amma fil aqli, adapun dari segi akal seseorang, fali anna hadza bimanzilati man yuridu aklat ta'am. Maka ini sama seperti seseorang yang ingin memakan sebuah makanan. Dia misalkan dengan orang yang ingin makan. Nah, di saat setiap kali dia makan, dia mengatakan anwi biwad'i yadayya fi hadzal ina.
aku meniatkan meletakkan tanganku di bejana ini, anni akhudun minhu luqmatan, saya mengambil satu suap dari bejana ini, fa'adha'uha fi fami, kemudian aku letakkan dia di mulutku, fa'amdaghuha, kemudian aku mengunyahnya, thumma abla'uha, kemudian aku menelannya, li ashba', agar aku kenyang. Maka tidak akan ada orang melakukan ini setiap kali makan. Tapi setiap kali makan pasti sudah ada niat dalam hatinya bahwasanya dia akan kenyang. Syekh mengatakan di sini fahadha hamqun. Orang yang melakukan ini tentunya orang yang dungu, wajahlun, dan orang yang bodoh. Jadi barang siapa yang dia sudah mengetahui apa yang akan dia lakukan dan apa tujuan dari apa yang dia lakukan, maka otomatis orang tersebut sudah meniatkan perbuatannya tersebut, sehingga tidak perlu lagi untuk melafazkan niatnya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.